Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan bangsawan pembunuh. Kita masuk di part 17. Di awal video ini, tentu saja tamparan yang Alice lakukan membuat para pelayan di sana terkejut. Nyonya, penjaga, kenapa kalian diam saja? Margaret sendiri yang kini terjatuh ke lantai bertanya bingung. Apa? Apa kau sudah gila? Alice yang tak bisa mengontrol emosinya membalas. Justru kau yang gila, Duchess Margaret. Kau berusaha membunuh Xian. Mendengar hal itu, Bu Margaret yang tak menduganya sontak bertanya. Aku berusaha membunuh Xian? Memangnya kau punya buktinya? Alice menatapnya tajam membalas. Tadi baru saja kau konfirmasi, karena kau minta bukti, berarti itu memang benar terjadi. Bersamaan dengan para penjaga yang telah mengelilingi mereka, Bu Margaret yang telah berdiri mengatakan, kau berani macam-macam denganku di saat kau tidak punya buktinya. Sedang apa kalian? Cepat seret dia keluar. Mendengar perintahnya, para penjaga di sana pun langsung melompat berusaha menangkapnya. Maafkan kami, Nona. Tentu saja, Alice hanya tinggal diam di sana, di mana ia segera menghindari tangkapan mereka, lalu menyerang balik mereka dengan teknik Elemental Spirit Undyne. Melihat para penjaganya yang bisa dikalahkan dengan mudah, Bu Margaret sontak berpikir, itu Spirit Magic, kenapa dia bisa menumbangkan penjaga dengan mudah? Ketika Bu Margaret berpikir seperti itu, Alice yang mendatanginya membuatnya bertanya panik. Jangan mendekat. Kenapa kalian malah berbaring? Alice yang terus mendekat membalas. Kenaik penjaga Xian sudah mengungkapkan semuanya. Katanya, kau orang di balik percobaan pembunuhan Xian 2 tahun yang lalu. Kau kira kau bisa lolos gara-gara Xian tetap membungkam? Bu Margaret menimpali. Kau lebih percayai perkataan orang rendahan seperti itu daripada aku. Kau benar-benar sudah tidak waras ya? Alice menekankan. Dia, Margaret Ezred. Aku akan memberitahu ayah semua ini. Sebaiknya kau bersiap-siap. Habis kau. Tepat setelah mengatakan itu, Alice pun melangkah pergi meninggalkan ruangannya. Yang membuat Margaret yang awalnya panik, kini tersenyum ke arahnya sembari bergumam. Jalang idiot. Dia masih tidak sadar apa yang sudah dialami. Duke Villiard itu tak peduli dengan siapapun kecuali anak itu. Sesaat kemudian, Alice yang telah tiba di ruangan ayahnya langsung menceritakan semuanya. Namun, Pak Willius hanya mengatakan, aku sudah tahu dia berupaya membunuh Xian. Lalu apa? Tentu saja respon ayahnya yang seperti itu membuat Alice terkejut bingung. Apa maksud ayah? Anakmu sendiri hampir terbunuh. Dan itu saja yang ayah katakan? Pak Willius melanjutkan, aku tak berniat membuat alasan. Aku merasa itu tak akan terjadi selama Xian baik-baik saja. Alice membalas, dia sampai harus melawan 6 kenaik resmi. Kalau bukan karena Brian Cranrick naik dia pasti sudah lama meninggal. Mendengar hal itu, Pak Willius tersenyum menimpali. Kau kira si bodoh itu menyelamatkan Xian? Justru dia cuma pesuruh para knight. Tentu saja, Alice yang baru mendengarnya semakin kebingungan. Maksud ayah, Xian mengalahkan mereka semua seorang diri. Sembari melangkah ke arahnya, Pak Willius mengatakan, kau sama sekali tak mengenalinya ya? Sudahlah, bawa ini. Ini adalah undangan perjamuan dari keluarga kekaisaran. Aku tidak bisa pergi, jadi aku ingin kau menggantikanku. Bersantailah di sana. Kau tidak perlu khawatir soal Xian. Anak itu jauh lebih kuat dari yang kau kira. Sudah dulu, aku mau kembali ke barak. Tepat setelah mengatakan itu, Pak Willius pun meninggalkannya begitu saja. Yang membuat Alice kembali ke kamarnya sembari berpikir, aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia kan baru berumur 13 tahun. Apanya yang tidak perlu khawatir? Saat Alice berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada seorang kendaki yang menyapanya. Bahkan langsung memeluknya sembari mengatakan, Nona Alice, selamat datang. Dan kemana saja kamu selama ini? Surat saja bahkan tidak pernah kamu kirimkan. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Alice pun hanya tersenyum membalas pelukannya. Lalu sembari meminta maaf kepadanya, Alice berpikir, kenaik peringkat tinggi dari kenaik of light, Cecilia Ryan. Dia pelayan pribadi, guru, sekaligus temanku. Setelah berpikir seperti itu, Alice menghentikan pelukannya berkata, sudah,
Kita ganti suasana aja yuk. Cecilia membalas. Hah? Ganti suasana gimana? Alice pun menunjukkan undangan perjamuan kekaisaran menimpali. Iya, kita ke istana kekaisaran. Beberapa hari kemudian, tibalah hari perjamuannya dilaksanakan, di mana dengan menggunakan sebuah kereta kuda, Xian pun berangkat dari akademinya. Di jalannya, melihat tingkah Nana yang begitu gembira dengan pemandangan yang mereka lewati, ia sampai lupa menyembunyikan ekor sayap dan tanduknya. Xian yang merasa khawatir dengannya berkata, Nana, sembunyikan ekormu. Mendengar perkataannya, seketika itu juga dengan tingkah polosnya, Nana menyembunyikan ketiga bagian tubuhnya itu, yang membuat Xian berpikir, duh, imut sekali. Aku sendiri tak menyangka dia bisa menyembunyikan bagian tubuhnya seperti ini. Memang jadi lebih aman saat sedang bepergian. Tapi, dengan pikiran seperti itu, Xian bertanya, kau belum lupa dengan hal yang sudah kuajarkan, ya kan Nana? Dengan penuh percaya diri, Nana membalas, tentu, Tuan Muda Xian, saya pelayan Tuan Muda, Nana. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Xian yang meragukannya berpikir, mau tidak mau aku jadi khawatir. Rasanya, dia akan menciptakan masalah nantinya. Dia terlalu bersemangat. Namun, di saat Xian memikirkan hal itu, tiba-tiba saja kereta kudanya terhenti, yang membuat Xian bertanya pada Brian yang menjadi kusirnya. Ada apa, Brian? Brian membalas, itu di depan. Ada sekelompok bandit, Tuan Muda. Xian pun melirik ke arah sekelompok bandit di depannya, lalu kembali menutup jendelanya menimpali. Oh, cuma hal sepele rupanya. Ini kan mereka. Dengan begitu, meskipun Nana penasaran dengan apa yang terjadi, Xian hanya mengatakan, jika itu bukanlah apa-apa, mereka hanya sekelompok serangga pengganggu. Kemudian karena Xian telah memberikannya perintah, Brian segera menangani mereka dengan cepat. Bahkan meski ia hanya sendirian, Brian yang telah bertambah kuat dengan mudah mengalahkan mereka. Saking mudahnya, Brian sampai berpikir, Brian lembek sudah tidak lembek lagi. Aku sudah jadi kuat sekarang. Sayangnya, kebanggaan dirinya terhenti karena Xian langsung menyuruhnya untuk segera berangkat. Sementara itu, Serika yang berada di ruangan markasnya nampak tengah disibukkan dengan dokumen yang dibawakan oleh seorang bawahannya. Ini daftar orang yang menghadiri perjamuan itu. Kali ini, ada lebih banyak orang dari biasanya. Apa tidak sebaiknya Anda menunda rencananya? Serika membalas, tidak, justru harus sekarang. Bawahannya yang merasa khawatir menimpali. Pembunuhan Denian Nevelis. Apa ada alasan mengapa Anda ingin menyegerakannya? Sembari membaca berkasnya, Serika menimpali. Dia orang yang memuakan, pemerkosa yang hanya mengincar wanita yang sudah menikah dengan kekuasaan yang ia miliki. Orang macam dia harus mati sesegera mungkin. Dan si bajingan ini, dia tunanganku. Hah? Anak ini juga ikut hadir ya? Apa? Melihat lembar dokumen di tangannya, Serika pun sontak berpikir, seorang jenius langka dengan seluruh stat elemental sebesar 20%. Meski begitu, dia tidak bisa menghadiri banyak mata pelajaran karena tubuhnya yang lemah. Luna Rainreaper, cucu dari Regent Rainreaper yang merupakan kepala asosiasi di negara. Padahal, dia tak pernah menampakkan dirinya di acara sosial seperti ini. Tapi, kenapa sekarang malah hadir di perjamuan? Di saat Serika berpikir seperti itu, bawahannya mengatakan, saya dengar kepala asosiasi menyuruhnya hadir. Tentu saja, hal itu membuat Serika penasaran apa yang sebenarnya Pak Regent rencanakan yang membuat firasatnya tidak enak, di mana pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan perjamuannya. Kita beralih kembali pada Xian yang nampaknya telah tiba di Bota Kekaisaran. Tentu saja keadaan di sana yang begitu ramai membuat Nana tak bisa menahan dirinya, hingga ia tak sengaja menabrak seorang pria yang berjalan dari arah berlawanan. Aduh, sama nih, kalau jantung pakai mata. Dengan wajah polosnya, Nana membalas, aku minta maaf, aku harus apa untuk menebusnya? Meski awalnya pria itu ingin memarahinya, wajah Nana yang begitu cantik malah membuatnya terpesona. Duh Nona, tidak apa-apa kok. Tingkah pria itu pun membuat Nana mengatakan, Papa, semua orang di sini itu baik hati ya. Benar perkataannya. Seketika itu juga Xian berpikir, tidak, dia kotor hati. Cepat menyingkir darinya. Hai, aku lupa, dia kurang tahu soal dunia.
Gawat sih, dia harus berhati-hati terhadap orang lain. Namun di saat Xian memikirkan hal itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika Brian memberitahunya jika mata Nana berubah. Ditambah lagi, Nana juga memancarkan auranya yang mungkin membuat semua orang bisa tahu siapa dia. Seketika itu juga, Xian yang mengetahui jika Nana lapar langsung berkata, "Brian, cepat kirim dia ke restoran sekarang juga." Bersamaan dengan Brian yang berlari melakukannya, Xian yang mengejarnya berpikir, cuma gara-gara lapar saja dia jadi begitu. Celaka 12 ini mah. Sesaat kemudian, setelah Nana menghabiskan berpiring-piring makan di restorannya, Xian yang bahkan belum menghabiskan satu piring makanannya berpikir, untung aku bawa banyak uang. Membesarkan seorang anak itu berat ya. Mana aneh apa ini? Seperti saat Xian merasakan mana aneh itu, seorang gadis tiba-tiba saja menghampirinya. "Halo, salam kenal. Kamu Xian Ford kan?" Meskipun Xian terkejut karena gadis itu bisa mengetahui namanya, ia tetap mengangguk mengiyakannya. "Ya, dan siapa kau?" Sambil duduk di kursi di sampingnya, gadis itu membalas, "Bolehkah aku duduk di sampingmu? Namaku Luna. Aku murid tahun kedua dan satu akademi denganmu." Mendengar namanya yang terdengar tidak asing, Xian yang penasaran kenapa Luna SKSD dengannya menimpali. "Tidak kenal tuh? Aku juga tidak peduli dengan murid yang bukan satu angkatan denganku." Luna tersenyum melanjutkan, "Ya, tidak masalah. Aku justru penyendiri jika dibandingkan orang yang populer sepertimu." Melihat tingkah Xian yang menanggapi Luna seperti itu, Nana yang kebingungan pun bertanya pada Brian di sampingnya, Brian, itu temannya Papa ya?" Brian yang sama bingungnya membalas, "Entahlah, mereka tidak kelihatan seperti temenan sih." Di tengah rasa bingung mereka, Luna yang memperhatikan mereka mengatakan, "Pelayan dan kenaik penjagamu sepertinya cukup akrab ya. Apalagi mereka makan satu meja denganmu. Sepertinya kamu orang yang cukup hangat ya." Berbeda dari rumornya, Xian yang semakin penasaran kenapa Luna tiba-tiba memujinya dan apa tujuannya sampai mendekatinya membalas, "Ya, tak ada gunanya makan terpisah." Luna menimpali, "Kamu datang ke ibu kota kekaisaran untuk menghadiri perjamuan kan?" Xian berkata, "Ya, kenapa kau bisa tahu?" Luna melanjutkan, "Apalagi alasanmu ke sini saat kamu senjata pernah meninggalkan akademi? Kalau begitu baguslah, kita bakal bertemu di sana, karena aku juga diundang." Mendengar hal itu, seketika itu juga Xian berpikir, dia juga dikirimi surat ya. Berarti besar kemungkinan dia ini bangsawan. Lalu, saat Xian berpikir seperti itu, Luna bangkit dari kursinya mengatakan, "Sayang sih, tapi aku harus pergi sekarang. Tolong ingat aku ya, nama lengkapku adalah Luna Rain River." Bersamaan dengan Luna yang melangkah pergi, Xian yang mengingatnya pun sontak berpikir, aku ingat sekarang. Luna Rain River, dia cucu Regent Rain River yang merupakan kepala asosiasi Megara. Si patua itu yang mengirimnya ke sini kah? Di kehidupanku sebelumnya, dia mati di usianya yang masih muda saat masih menjadi seorang murid akademi. Meski aku kurang tahu apa itu karena tubuhnya yang lemah atau karena eksperimen manusia hebat yang dilakukan asosiasi padanya. Aku terus terlibat dengan orang yang tidak kutemui di kehidupan lamaku, yang berarti masa depan terus-menerus berubah. Kenapa harus bertepatan dengan acara perjamuan segala? Apalagi perjamuan ini akan menjadi insiden yang dikenal dengan perjamuan berdarah. Sementara itu, layaknya makhluk yang disebut perempuan pada umumnya, di kamarnya terlihat Putri Arin yang terus mengganti berbagai macam pakaian yang kelihatan bagus untuknya. Gimana Resmus? Apa kelihatan bagus? Meski Resmus sesama perempuan sepertinya, ia yang sudah muak karena Putri Arin terus saja mengganti pakaiannya membalas, "Wah, Anda sangat cantik Tuan Putri. Gadis tercantik yang pernah aku lihat." Sayangnya, meski Resmus ingin segera pergi dari sana, Putri Arin malah merasa jika pakaian itu masih belum bagus untuknya, hingga ia pun ingin kembali menggantinya. Enggak tuh, sepertinya bukan yang ini. Tentu saja, hal itu membuat Resmus tak bisa menahannya lagi hingga ia berkata, "Tak apa Tuan Putri, aku yakin Tuan Xian akan suka dengan penampilan Anda." Seketika itu juga, wajah Putri Arin memerah semerah tomat menyangkalnya. Memangnya dia bisa lihat aku di sana ya?" Resmus membalas, justru Anda yang mengirimnya undangan itu. Yang pura-pura nggak tahu deh." Putri Arin yang masih tak mau mengakuinya menimpali,
Itu kan cuma, itu loh. Saat Putri Arin kelabakan tak bisa menjawabnya, seorang pelayan di sana datang menghampirinya. "Permisi Tuan Putri, Pangeran Luinil mengirimkan hadiah untuk Anda. Beliau bilang, ini mungkin cocok untuk Anda dipakai." Putri Arin yang tak menduganya mengatakan, "Hah? Kakakku mengirimi hadiah? Beneran?" Sembari melihat hadiahnya, Rasmus membalas, "Wah, indah sekali. Tom muda Xian juga pasti akan suka loh." Seketika itu juga, Putri Arin yang merasa semakin malu menimpali. "Hentikan, aku bilang aku tidak suka sama dia, ih." Malam harinya, para bangsawan pun mulai memenuhi aula istana di mana perjamuannya akan dilaksanakan. Sembari memperhatikan mereka, Xian yang bersandar di dinding berpikir, ramai sekali, tapi targetnya masih belum kelihatan sih. Lalu, saat Xian berpikir seperti itu, ia merasakan kehadiran seorang di belakangnya, yang mana ternyata itu adalah Kellin. "Oh, Kellin, kalau kau di sini, berarti Asel juga di sini ya?" Kellin membalas, "Benar, saat ini dia sedang bersama Pangeran Luinil. Pertama-tama, ada yang harus saya sampaikan pada Anda. Apakah bisa Anda meninggalkan perjamuan ini?" Mendengar hal itu, Xian yang penasaran apa misi pembersihannya bocor bertanya, "Apa ada sesuatu yang terjadi?" Kellin menjelaskan, "Firasat saya tidak enak. Saya rasa akan ada banyak orang termasuk Anda yang terseret ke dalam bahaya. Asel telah memerintahkan saya untuk meninggalkan istana tepat sebelum perjamuannya dimulai. Dia bilang dia telah menyiapkan acara kecil." Tentu saja, hal itu membuat Xian terkejut, di mana pikirannya tertuju, mungkinkah dalang di balik perjamuan berdarah itu adalah Asel. Seketika itu juga, Xian berkata, "Aku mengerti, kau boleh pergi sekarang." Kellin yang masih merasa khawatir membalas, "Apa Anda sungguh akan baik-baik saja Tuan Muda?" Xian menimpali, "Ya, tapi kau bisa dalam bahaya yang lebih besar lagi. Jadi pergilah." Sembari melangkah pergi, Kellin melanjutkan, "Baik Tuan Muda, tolong jaga diri Anda baik-baik." Bersamaan dengan kepergiannya, Xian tersenyum berpikir, acara kecil. Si asal berdebah itu ternyata lebih gila dari yang kubayangkan. Aram yang penasaran dengan isi pikirannya muncul bertanya, Apa kau khawatir orang-orang tak bersalah itu mati?" Xian membalas, "Bukan, aku cuma berpikir kalau dia kocak saja. Yang lebih penting, kurasa aku harus mengesampingkan misi dulu." Dengan niatan seperti itu, Xian pun menggunakan teknik psychological influence, semacam telepati pada Serika yang berjalan tak jauh di depannya. Kau tampak cocok dengan gaun itu, Ketua Serika. Meski awalnya Serika kebingungan siapa yang mentelepatinya, ia langsung tersadar ketika melihat Xian tersenyum ke arahnya. "Hah? Xian? Ada apa?" Xian membalas, "Ketua, kurasa kita harus menunda misi pembersihan." Serika menimpali, "Hah? Apa alasanmu?" Xian mengatakan, "Aku baru saja dapat info dari Intel. Kalau awal perjamuan ini sebentar lagi akan menjadi lautan darah. Tak ada waktu, akan kujelaskan ke belakangan. Untuk sekarang, kita harus memeriksa dulu apa sekitar sini ada monster." Tentu saja, hal itu membuat Serika terperanjat. "Apa? Kau yakin? Apa intel ini bisa dipercaya?" Xian membalas, "Aku kenal dengan betul orang yang mungkin menjadi dalang semua ini. Pada saatku memang berteriak, ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi barusan aku menjadi semakin yakin. Tak perlu khawatir, targetnya, maksudku, tunangan cabulmu itu juga akan ikut mati. Ini kabar bagus bukan? Intinya, sekarang aku harus mulai bekerja." Serika yang merasa malu sekaligus terkejut menimpali, "Loh, kenapa kau bisa tahu dia tunanganku? Sebaiknya kau menjelaskan semuanya nanti." Tepat setelah mengatakan itu, bersamaan dengan Xian yang pergi dari sana, Alice yang melihatnya di belakang langsung menyapanya. Instruktur Serika, selamat jumpa instruktur." Seketika itu juga, Serika berbalik membalas, "Hah? Suara ini? Alice? Kenapa kamu ada di sini?" Alice tersenyum menimpali, "Cuma untuk merehatkan diri kok. Selain itu, ini juga kewajibanku untuk ikut." Tentu saja, kehadiran Alice di sana membuat Serika merasa cemas, karena mungkin saja Alice bisa ikut terseret juga. Namun di tengah rasa cemasnya, tiba-tiba saja tunangannya datang menghampirinya. Nona Serika, Nigrit. Oh ya, Nona Alice juga ada di sini. Rasanya aku sedang disuguhkan pemandangan dua bunga berjalan. Biar ku perkenalkan diriku. Namaku Drenia Nevelis." Seketika itu juga, Serika berpikir,
Sia, aku sedang sibuk. Tapi bebannya malah bertambah. Benar-benar kacau. Bahkan targetnya di dekat sini. Sementara itu, Xian yang meninggalkan tempat perjamuannya pun kini telah bertemu dengan Brian. Brian, aku ingin kau melakukan sesuatu. Brian membalas, siap tuan muda. Saya, Brian Kendrick, akan menjalankan apapun perintah Anda. Xian menimpali. Hai, ya, tolong tahu seperti itu. Rasanya jadi canggung tahu. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Xian pun terdiam berpikir. Brian, dia akhir-akhir ini jadi seperti jagoan. Atau gara-gara dia sudah seperti kenaik penjaga yang selayaknya selama minum darah naga itu. Meskipun Xian merasa aneh, dia tetap mengatakan, Brian, selidikilah jalur bawah tanah istana. Brian yang ketakutan membalas, tapi tempat itu gelap dan menakutkan. Tentu saja, perkataan Brian membuat Xian menggubat dalam hatinya. Alah, jagoan apanya? Jagoan tai kuda ini mah. Xian pun menegaskan, pergi sana. Ada alasan penting di baliknya. Namun, alih-alih langsung mengerjakannya, Brian melihat sesuatu yang mencurigakan di sana berkata, Tuan muda, di belakang Anda ada orang mencurigakan yang mengintip Anda. Biar saya musnahkan. Seketika itu juga, Xian bisa merasakan hawa kehadiran seseorang di belakangnya. Namun belum sempat ia mengatakan apapun, Brian telah lebih dulu menerjang orang tersebut. Yang membuat Xian menghela napasnya mengatakan, tidak usah Brian, kita kenal dia. Brian yang telah menubruk seorang itu, yang mana ternyata adalah Emily, dengan mata dosnya membalas, begitu, maafkan saya. Dan video ini pun diakhiri dengan, sementara itu, di suatu ujung anak tangga yang begitu gelap, terlihat seorang pria yang berjubah yang mendatangi rekan-rekannya yang telah menunggunya. Sekarang waktunya bawahanku, arise.